Halo semua, seperti biasa saya akan merangkum alur film perkoreaan lagi. Walaupun yang nonton gak banyak, bahkan gak ada yang nonton sama sekali, saya tetap nekat membuat konten-konten seperti ini. Saya menyarankan teman-teman semua untuk menonton filmnya secara full movie. Film yang berasal dari Korea Selatan ini berjudul Mission Possible yang disutradarai oleh Kim Yong-ju, dirilis tahun 2021. Film ini mengusung genre action komedi dan pastinya sangat menghibur bagi teman-teman yang hobinya rebahan. Film ini diperankan oleh aktris cantik yaitu Lee Sun Bin sebagai Yu Dae-hee, adalah seorang agen rahasia dari Kementerian Keamanan Negara Cina yang ditugaskan ke Korea Selatan untuk menyelesaikan sebuah misi terkait penyelundupan senjata ilegal. Untuk menjalankan misi ini, Dae-hee bekerja sama dengan seorang detektif swasta asal Korea Selatan yang diperankan oleh Kim Young Kwan sebagai Woo Soo-han. Keduanya memiliki karakter yang cukup bertolak belakang, karena dibandingkan Dae-hee yang profesional, Soo-han sendiri memiliki minim pengalaman untuk memecahkan sebuah kasus. Seperti apa kelanjutannya? Berikut adalah ceritanya. Let's go! Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok penyelundup senjata ilegal Cina sedang menuju ke Korea Selatan. Di tengah perjalanan, pihak berwajib menghentikan laju kendaraan mereka dan mengakibatkan baku tembak. Peristiwa tersebut diketahui oleh Badan Intelijen Negara Cina. Direktur Intelijen Cina menugaskan salah satu agen untuk menjalankan misi di Korea Selatan, yaitu Yu Dae-hee. Di tempat lain, Soo-han bertemu dengan temannya yang seorang polisi. Kita panggil saja Bupol. Ia adalah istri dari temannya yang meninggal saat menjalankan misi di Thailand. Bupol memiliki seorang anak yang sedang sakit-sakitan. Bupol menemui Soo-han untuk mengembalikan uang yang diberikan Soo-han tempo lalu. Singkat cerita, seorang agen intelijen Korea mendatangi Soo-han untuk menyewa tempat Soo-han sebagai markas sementara. Kita panggil saja agen Shin. Jadi, sebenarnya agen Shin yang akan menjalankan misi bersama Dae-hee. Namun, hal yang tak terduga terjadi ketika agen Shin malah mengalami kecelakaan. Singkat waktu, Dae-hee sedang dalam perjalanan dan diperintahkan untuk menemui seorang agen yang akan membantu dalam misinya. Ketika Dae-hee tiba di tempat tujuan, ia bertemu dengan Soo-han. Dae-hee tidak mengetahui siapa agen yang akan membantunya dan mengira Soo-han sebagai rekan kerjanya. Dae-hee menjelaskan strategi dalam misinya, namun Soo-han terlihat kebingungan. Sepertinya ada kesalahpahaman. Ketika melihat bayaran yang akan didapat, akhirnya Soo-han bersedia membantu Dae-hee menjalankan misinya, tanpa mengetahui bahwa itu adalah misi yang sangat impossible. Baca. 내가 무슨 일을 하는지 자세히는 못 들은 것 같아. 저기다 적으면서 하라고요? 왜? 이거 새 거 없어요? 줘. 다 버려도 되죠? 하세요. Di awal misinya, mereka berencana untuk bertemu dengan seorang penyelundup barang impor ilegal dari Cina. Kita panggil saja si Cem. 매일 저녁 강남에 있는 텐국 중국에서 대량으로. 그럼 부탁해요. 걱정하지 마세요. 케미컬이 지금 도대체 몇 번째? 네. 뭐야 이 자식? 혹시 내 뒤통수 치르는 건가? 뒤통수.
Dae-hee dan So-han mengunjungi tempat dansa yang biasa dikunjungi oleh si Cem. Tak lama kemudian, si Cem pun tiba. Mereka berdua berencana untuk mengambil handphone si Cem untuk mendapatkan informasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketika So-han berhasil mengambil handphone si Cem, ternyata si Cem menggunakan handphone jadul dan tentu saja menyulitkan So-han untuk menyalin informasi di dalamnya. Akhirnya So-han mengembalikan handphone si Cem tanpa informasi yang didapatnya. Nope. Namun hal yang tak terduga terjadi, si Cem dibunuh oleh orang tidak dikenal, mengakibatkan Dae-hee dan So-han dibawa ke kantor polisi karena dicurigai sebagai tersangka. Dengan penjelasan singkatnya, akhirnya polisi mengizinkan Dae-hee dan So-han untuk pulang. 뭐고요? 네. 수고하셨습니다. 그럼 우리 일은 이제 끝. Singkat waktu, Dae-hee melapor pada atasannya dan mencurigai So-han bukanlah seorang agen. Namun, atasannya menyuruh Dae-hee untuk bertahan dengan So-han karena atasannya sendiri tidak tahu So-han itu siapa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dae-hee dan So-han mendapat informasi ada salah satu ketua mafia yang ditembak mati oleh sekelompok orang tak dikenal. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, So-han mengajak Dae-hee untuk bertemu dengan seorang dukun. Dukun tersebut menyarankan mereka berdua untuk bertemu dengan geng Kampak, musuhnya Step Chow. 유통기한 지났잖아요. 야, 아까 못 들었어? 도끼파가 얼마나 살벌한 놈들이 어디서 다이어트 복싱 이런 거 좀 배웠나 보다. 다이어트- 전이랑 완전히 다르다. 커피 어디 안 묻었어요? Singkat waktu, Dae-hee dan So-han bertemu dengan ketua geng Kampak dan menginterogasinya apakah terlibat dengan peristiwa penembakan tempo lalu. Namun, hal yang tak terduga terjadi lagi. Ada sekelompok orang tak dikenal menyerang markas geng Kampak dan mengakibatkan ketua geng Kampak terbunuh. Dae-hee mengambil handphone ketua geng Kampak untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dae-hee meminta So-han untuk bertemu dengan seorang hacker. Namun So-han menolaknya dan ingin menyudahi misinya sampai di sini. Ketika Dae-hee menaikkan bayaran yang akan didapat, akhirnya So-han bersedia melanjutkan misinya. Mereka berdua bertemu dengan seorang hacker untuk membuka handphone ketua geng Kampak dan mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Akhirnya, seorang hacker tersebut menemukan salah satu orang yang mencurigakan dan menemukan sebuah alamat. Dae-hee dan So-han berencana untuk mendatangi alamat tersebut. Namun, di tengah perjalanan Dae-hee kebelet ngising karena sudah meminum jus basi di rumah dukun pagi tadi. 특수부대 출신들은 지도한가 60km야. 내가 불법적인 거 되게 싫어. Setelah tiba di alamat tersebut, Dae-hee dan So-han nekat menerobos masuk ke tempat tersebut untuk numpang ngising. Lagi-lagi, hal yang tak terduga terjadi. Ternyata penghuni rumah tidak bernyawa. Ia diduga telah dibunuh karena terlibat dalam aksi penyelundupan senjata ilegal. Di tempat lain, kepala detektif mencurigai Dae-hee dan So-han terkait pembunuhan pada ketua geng Kampak. Di sisi lain, Badan Intelijen Korea juga menyelidiki identitas Dae-hee dan So-han. Dan ternyata, So-han adalah mantan pasukan khusus yang diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar perintah. Singkat cerita, Dae-hee dan So-han menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh pedagang senjata ilegal, yaitu Jeonhon.
Where are you from, please? Feliciano. Di tengah pesta, penyamaran Dae-hee dan So-han diketahui oleh salah satu anak buah Jeon-hon dan mengakibatkan baku hantam antara duo versus squad. Atau udah berantem yuk. Gua gedik, mampus. Akhirnya Dae-hee dan So-han tertangkap juga dan dihadapkan kepada Jeon-hon. Agar Dae-hee dan So-han bisa dibebaskan, Jeon-hon menyuruh So-han untuk membunuh semua polisi yang berada di kantor tersebut. Akan tetapi, So-han justru malah menembaki anak buahnya Jeon-hon. So-han langsung bergegas untuk segera menyelamatkan Dae-hee. Namun, langkahnya terhenti ketika So-han malah tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, malam pun tiba lagi. Kepala detektif menginterogasi So-han sebagai tersangka utama pembunuhan. Di saat itu juga, Badan Intelijen Korea mendatangi So-han dan menginterogasi perihal tentang penyelundupan senjata ilegal. Kepala Intelijen Korea memberitahu So-han bahwa Dae-hee berasal dari Cina, yang dikirim ke Korea Selatan untuk melakukan misi bunuh diri. 중국 MSS 요원입니다. 그 여자는 처음부터 희생양으로 보내졌어. 임무 중에 우리는 대한민국의 국익을 위해서만 행동할 뿐입니다. Akhirnya So-han berhasil meloloskan diri dari kantor kepolisian. So-han langsung bergegas menuju ke tempat di mana Dae-hee dikurung. 양평에 유방독재. 임무 중에 죽으라고 보내셨다고. 불명예 제대로? 그죠. 안 맞가죠. 팀장님. 왜 이렇게 늦게 왔어요? 괜히 말했다. Basreng anjing. Burung goblok basreng si anjing. Beli si goblok. Beli si anjing. Basreng anjing. 진짜 따가워 진짜. 따로. Nani? 저 정도는 기본이. 총 버려.
Возьми мой нож. 이상한 놈이야. 대결 무슨 대결? Singkat waktu, Jeonhon dan Sohan ditangkap untuk menjalani hukuman. Tak lama kemudian, agen intelijen Korea mengunjungi Sohan dan merekrutnya untuk bergabung menjadi anggota agen intelijen Korea. 자, 착수금 1억. Di tempat lain memperlihatkan Ibu Pol bersama anaknya di rumah sakit dan sudah bisa melakukan operasi, yang ternyata biaya operasinya sudah dibayarkan oleh Sohan. Singkat cerita, Daehee dan Sohan bertemu kembali dan akan menjalankan misi baru yang berada di Rusia. 그 사람이 옷이 그게 뭐예요? 야, 이 사람들은 잘 몰라서 그래. 어? 이 배로 갈 수는 있어요? Tamat. Bagaimana teman-teman? Apakah menghibur atau malah mual mendengar suara saya? Harapan saya, semoga teman-teman semua terhibur, selalu diberi kesehatan dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ricky Jal, wassalamualaikum.